Perkenalkan, nama saya Luciana Sartika. Saya dari kelas Akuntansi Manajerial Malam 3A. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bu Angelina selaku dosen perpajakan 2 yang sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk mempresentasikan pengisian SPT tahunan orang pribadi 1770. Oke, baik. Pada kasus ini adalah Ahmad Yani sebagai seorang pegawai negeri sipil pada Dinas Pendidikan Kota Batam yang memiliki pekerjaan lain atau usaha lain, yaitu toko buku dan alat tulis. Di sini kita bisa melihat NPWP Ahmad Yani yaitu 9999999999999. Nama wajib pajaknya kita boleh isi Ahmad Yani. Jenis usaha atau pekerjaan bebasnya buku dan alat tulis. Telepon atau faksnya 0778421234. Nah, kita bisa baca di sini permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi dengan menggunakan formulir perubahan data wajib pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan. Nah, jadi yang nomor 1 ini penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Nah, ini kita tidak perlu isi karena ini adalah penghasilan yang bersifat final. Kita boleh isi di nomor 2 yaitu penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, yaitu sebesar 113.850.000. Penghasilan neto luar negeri kita tidak perlu isi karena Ahmad Yani tidak memiliki penghasilan neto luar negeri. Maka jumlah penghasilan neto Ahmad Yani adalah sebesar 113.850.000 dan Ahmad Yani tidak memiliki zakat atau sumbangan keagamaan yang bersifat wajib dan tidak memiliki kompensasi kerugian. Maka penghasilan neto Ahmad Yani adalah sebesar 113.850.000. Penghasilan tidak kena pajak Ahmad Yani adalah sebesar 54 juta karena Ahmad Yani belum kawin dan tidak memiliki tanggungan. Maka penghasilan kena pajak yang dihasilkan dari penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak adalah sebesar 59.850.000. Yang selanjutnya adalah PPh turut utang Ahmad Yani yaitu sebesar 3.977.500. Ini didapat dari tarif 5% dan 15%. Lalu yang selanjutnya adalah jumlah PPh turut utang Ahmad Yani sebesar 3.977.500. PPh yang sudah dibayar oleh Ahmad Yani kita bisa lihat di soal, yaitu sebesar 3.977.500. Maka sama dengan yang sudah kita hitung tadi. Maka tidak ada kelebihan ataupun kekurangan pembayaran pajak. Dan yang selanjutnya, halaman selanjutnya. Nah, kita bisa lihat di sini, ini sama sekali kita tidak mengisi karena ini adalah pembukuan, bukan pencatatan. Kita lanjut. Nah, ini penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pencatatan. Nah, ini juga kita tidak perlu isi karena kita akan mengisi bagian ini pada halaman 3. Lalu penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Nah, jadi ini itu adalah penghasilan Ahmad Yani yang bukan bersifat final, yaitu adalah penghasilan dia sebagai pegawai negeri sipil dari Dinas Pendidikan Kota Batam, yaitu sebesar 113.850.000. Baik, yang selanjutnya adalah 1770 halaman 2. Nah, kita bisa lihat di sini PPh pasal 21.
Nah, di sini kita hanya membuat PPh pasal 21 atas gaji. Karena kenapa kita tidak membuat PPh pasal 21 atas honorarium? Karena ini adalah penghasilan yang bersifat final. Kita tidak perlu mengisinya. Jadi PPh pasal 21-nya adalah sebesar 3.977.500. Kita lanjut. Nah, di sini. Ini adalah penghasilan yang bersifat final. Kita lihat bunga deposito di soal ditulis di sini bahwa menerima bunga deposito di Bank BDN cabang Kota Batam sebesar 12 juta. Maka kita perlu isi di sini 12 juta. Ini adalah bunga dari bunga deposito tersebut. PPh terutangnya sebesar 2.400.000. Kita lihat di soal ini. Nih. PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito sebesar 2.400.000. Nih, kita isi di sini. Selanjutnya adalah honorarium. Honorariumnya sebesar 10 juta, ada di soal. Menerima honorarium yang sumbernya dari dana APBN sebesar 10 juta. Dengan PPh terutangnya adalah 500.000. Ini juga ada di soal, yaitu sebesar 0,5%. Ini ada di soal. Dan yang selanjutnya adalah penghasilan lain yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Nah, ini tuh adalah hasil penjualan Ahmad Yani dari Januari sampai Desember pada tahun 2019. Kita bisa lihat di sini. Hasil penjualannya adalah 4.750.000.000. Kita boleh pindahkan ke sini. 4.750.000.000 dengan PPh terutangnya adalah sebesar 23.750.000 dengan tarif 0,5%. Maka total dari PPh terutang penghasilan yang bersifat final adalah sebesar 26.650.000. Baik, ini kita kosongin karena memang Ahmad Yani tidak ada bantuan warisan ataupun yang lain sebagainya ini. Kita lanjut. Nah, ini adalah harta Ahmad Yani. Kita bisa lihat di soal. Nih. Harta Ahmad Yani dan toko buku dan alat tulis terdiri atas kendaraan roda 4 atau kendaraan kijang yang diperoleh tahun 2017 senilai 125 juta, tanah dan bangunan tahun perolehan 2008 senilai 200 juta, tanah 2018 dengan harga perolehan sebesar 225 juta, dan deposito tahun 2019 dengan harga perolehan sebesar 200 juta. Maka total harta Ahmad Yani pada akhir tahun adalah senilai 750 juta. Kemudian ada kewajiban atau utang pada akhir tahun Ahmad Yani. Kita bisa lihat di sini ada. Nih, kita bisa lihat di sini ya. Kita pindahkan saja langsung. Yang pertama ada pemberi pinjamannya yaitu PT Souvenir Hebat senilai 155 juta, PT Pena Kita senilai 215 juta, dan Koperasi Amin Jaya senilai 30 juta. Maka total kewajiban atau utang Ahmad Yani pada akhir tahun adalah senilai 400 juta. Oke, yang selanjutnya adalah, nah, ini adalah hasil penjualan Ahmad Yani, yaitu penghasilan bersifat final Ahmad Yani tahun 2019 berdasarkan PP 23 tahun 2018. Kita bisa lihat di sini pada bulan Januari 2019 peredaran brutonya sebesar 350 juta dengan PPh final 1.750.000, Februari 400 juta, PPh final 2 juta, Maret 450 juta, PPh final 2.250.000, April 500 juta dengan PPh final 2.500.000, Mei 550 juta dengan PPh final 2.750.000, Juni 600 juta dengan PPh final 3 juta, Juli 250 juta dengan PPh final 1.250.000, Agustus 300 juta dengan PPh final 1.500.000,
September 455 juta dengan PPh final 2.275.000. Oktober 275 juta dengan PPh final 1.375.000. November 425 juta dengan PPh final 2.125.000. Dan Desember ada 195 juta dengan PPh final sebesar 975.000. Maka total peredaran brutonya adalah sebesar 4.750 juta dengan jumlah PPh finalnya sebesar 23.750.000. Oke, baik, sampai di situ saja penjelasan mengenai pengisian SPT 1770 orang pribadi Ahmad Yani. Saya menyadari bahwa saya masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kurangnya, dan saya meminta maaf sebesar-besarnya apabila saya banyak kesalahan di dalam video ini, tapi saya sudah memberikan yang semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan saya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat semuanya.